اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala kesempurnaan, puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dan segala yang ada di alam semesta ini, dan dialah Allah yang mengurus segala-galanya. Tidak ada satupun di jagat ini yang terlepas dari kekuasaan dan pengurusan Allah. Tidak ada nikmat yang datang kepada kita kecuali dengan izin Allah. Tidaklah kita terhindar dari bala dan musibah kecuali Allah yang menghindarkannya. Tidaklah kita sanggup melakukan taat kecuali dengan taufik pertolongan Allah semata. Tidak sampai kepada kita nikmat sehalus apapun kecuali Allah yang menetapkan, Allah yang memberikan. Tidak mungkin kita tersentuh bala dan musibah kecuali dengan izin Allah penguasa segala takdir. Tidak ada satupun yang terlepas bisa lari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Tidaklah pertemuan ini terjadi kecuali pasti Allah yang menghendaki. Semoga selain Allah takdirkan kita bertemu, juga Allah ridhoi, sehingga majlis ini majlis yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita coba mengkaji surat Al-Hikam nomor 125 ya. Ini banyak yang dilewat. Pertama, karena saya belum begitu paham. Dua, karena sulit menjelaskannya. Yang kira-kira sanggup saja. Silakan. Kajian Al-Hikam nomor 125. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastauhisul ubadu waz-zuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai'in falau syahidu fi kulli syai'in lam yastauhishu min syai'in. Sesungguhnya yang menyebabkan keresuhan hati orang-orang ahli ibadah dan zahid dari segala sesuatu itu disebabkan karena mereka masih terhijab ataupun tidak melihat Allah dalam apa yang mereka lihat itu. Tetapi andaikan mereka telah melihat Allah dalam tiap sesuatu, pasti tidak akan risau terhadap segala sesuatu. Perlu sekali digarisbawahi, melihat Allah di sini bukan melihat zatnya ya, tetapi melihat kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah.
Jadi sesungguhnya kita ini gelisah, risau adalah karena kita masih terhijab, belum melihat dengan mata hati kekuasaan Allah, keterlibatan Allah, tanda-tanda ayat Allah dalam segala yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, baik benda maupun kejadian. Sederhananya begitulah ya. Hadirin, jadi harusnya kita ini sulit lupa kepada Allah. Harusnya begitu. Karena yang kita dengar, kita rasa, kita lihat, semuanya adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Semua yang ada di langit bumi ini adalah ciptaan Allah. Tidak ada satupun kecuali Allah yang menciptakan. Harusnya mata melihat ciptaan, hati ingat pencipta. Bagaimana kita bisa lupa kepada Allah, sedangkan saudara melihat saya sekarang ini ciptaan Allah. Saya melihat saudara-saudara, ini semua ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali Allah yang menciptakan. Dengan satu saja tekad, mata melihat ciptaan, hati ingat pencipta, sudah itu kita terus-menerus ingat Allah. Tapi faktanya tidak bisa, itu terhijab. Kita kalau ingat makhluk, makhluk saja. Harusnya saudara melihat saya langsung, oh A'agim ciptaan Allah, A'agim makhluk milik Allah. Yang ceramah ini sepenuhnya dalam genggaman Allah. Allah tahu ilmu orang yang sedang ceramah ini. Allah tahu apapun yang dilakukan yang sedang ceramah ini. Itu zikrullah, hadirin. Dan semoga Allah yang maha kuasa menuntun hati yang ceramah jadi ikhlas. Itu juga zikrullah. Itu doa. Doa itu zikrullah. Karena tahu yang bisa menolong orang yang bicara jadi ikhlas adalah Allah. Dan semoga Allah menuntun lisannya mengatakan hal yang benar. Itu pun zikrullah. Karena orang bisa dituntun oleh Allah dari niat yang salah jadi baik, dari ucapan yang salah jadi benar. Dan semoga yang sedang ceramah ini tidak hanya bicara tentang kebenaran, tapi semoga Allah memberikan taufik yang bicara bisa mengamalkannya. Itu juga zikrullah. Jadi dalam majelis yang zikrullah yang tingkatnya lebih tinggi, saudara tidak hanya mendengar, tapi juga melakukan sesuatu agar majelis ini majelis yang selamat. Semua ilmu milik Allah. Tidak mungkin kita paham tanpa izin Allah. Hanya pertolongan Allah kita bisa memilah dan memilih ilmu yang benar dan yang menyesatkan. Jadi kita setiap saat yas'aluhu man fis samawati wal ard kulli yaumin huwa fi sya'n. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua memerlukan, meminta kepada Allah. Dan setiap saat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesibukan mengurus segala-galanya. Tentu saja tanpa ribet, tanpa ruwet, tanpa lelah, tanpa ada kebingungan. Tidak ada itu pada sisi Allah. Semua diciptakan, dibentuk rupanya, kemudian diurus, dihidupkan, diberi makan, diberi nafas, diberi oksigen, diberi perasaan, diberi akal, diberi pasangan, diberi syahwat, dilindungi, dimudahkan, diangkat, diturunkan. Semua hanya bisa terjadi biiznillah. Harusnya kita mencapai ke sana nanti.
Jadi seperti rezeki, kita lihat uang, sudah tidak lihat siapa-siapa. Ini rezeki dari Allah. Walaupun yang memberikannya suami, kantor, tidak ada kekecewaan. Tapi gaji saya cuma 3,5 juta. Ada Pak? Rezeki dari Allah, tidak terikat gaji. Berapa saja hari ini datang segini. Ini dalam seminggu saja habis. Bagaimana minggu depan? Minggu depan milik Allah. Kalau kita ada umur, kita diciptakan dengan rezeki. Jadi kita dengan rezeki itu interaksinya bukan jumlah, bukan waktu, tapi interaksi dengan rezeki itu interaksi zikrullah. Sudah sering dibahas, masalah rezeki itu masalah zikrullah. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya keyakinan Allah yang memberi rezeki. Kalau kita kurang yakin Allah memberi rezeki, sudah pasti gelisah ini. Takut kurang. Wah, ini harga barang-barang naik. Lah dulu sebelum naik siapa yang ngasih rezeki? Allah. Kalau barang naik siapa yang ngasih rezeki? Jadi apa bedanya? Contoh, misal punya hutang. Sebagian besar yang punya hutang lebih banyak ingat hutangnya daripada ingat Allah yang kuasa membayarkannya. Gimana saya bayar hutang? Salah. Bagaimana saya agar dibayarkan hutang saya oleh Allah? Baru tenang. Lah kemarin yang ngutangin juga dengan izin Allah. Lalu apa susahnya Allah tinggal ngebayarin, benar? Jadi masalah kita memang delay, telat ke Allahnya, udah delay, ragu ke Allahnya, curiga. Capek hidup seperti itu hadirin. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah. Satu, nikmat penciptaan. Kita dulu tidak ada, terus kita jadi ada sekarang. Itu Allah yang menciptakan. Sesudah diciptakan, Allah mengurus kita setiap saat. Kita boro-boro mengurus diri, tahu juga tidak tentang diri kita ini kan? Tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang tua. Orang tua mengurus kita, tapi itu pun sebagian kecil. Karena orang tua tidak tahu detail tentang keperluan kita. Allah yang menciptakan, yang tahu keperluan setiap sel, keperluan tulang, keperluan mata. Allah yang menciptakan dan cukup setiap saat. Benar? Banyak orang yang mencemaskan rezeki saya, besok bagaimana, nanti kalau saya kerja. Ini orang tidak ingat ke Allah. Besok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, kalau ada umur, udah ada rezekinya. Sekarang habis, lihat saja besok. Ada yang kemarin sudah habis, masih hidup kah? Bapak masih hidup ya? Ada kan? Zain, sini sebentar saya. Malu. Umur berapa Zain? 7 tahun. Zain, suka memikirkan rezeki tidak? Tidak, nggak usah lah. Ya. Dulu aja kecil-kecil gini tenang. Kalau mau stres, waktu bayi dong. Kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa bicara, tidak bisa kemana-mana. Cukup sampai sekarang. Kita sibuk memikirkan rezeki yang belum ada, bukan sibuk menafakuri bagaimana Allah menjamin kita setiap saat. Puluhan tahun. Ya, alhamdulillah, saya sudah mendekati 62 tahun ini diurus oleh Allah. Bagaimana mungkin jadi curiga? 62 tahun tidak pernah kurang oksigen, tidak pernah kurang minum, yang pH-nya 7, steril dari bakteri, makanan dari berbagai penjuru datang, pakaian, tempat berteduh. Fabi ayyi alai
rabbikuma tukadziban. Paling bisanya begitu aja. Agus, usia berapa Gus? Usia Agus 33. Gak apa-apa Gus. 33. Yang aslinya yang mana? 20 atau 33? 33. Ayo 20 keluar dari mana? Gak apa-apa Gus. Agus bahagia, saya ikut bahagia. Dari lahir susah jalan begini Gus? Ya. Susah jalan. Susah bicara juga. Iya. 33 tahun susah jalan, susah bicara. Rezeki ada tidak Gus? Alhamdulillah ada. Ada terus. Cukup. Cukup. Ya. Sudah menikah belum? Sudah. Udah. Sudah punya anak belum? Sudah. Alhamdulillah. Berteduh terus? Iya. Punya motor enggak? Enggak. Enggak. Tapi naik motor. Iya. Di mana? Di Bonceng. Iya, Oh, Bang. iya benar. Enggak perlu punya motor. Yang penting nyampe, betul tidak? Naik ojek. Iya. Ongkosnya ada tidak? Ada. Ada. Naik motor sendiri susah Gus ngegasnya, ya kan? Naik punya sepeda tidak? Enggak usah. Yang paling penting naik sepeda ya. Anaknya harus minum susu kaleng, benar? Iya. Sudah berapa tahun minum susu kaleng? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Ada terus itu. Ada. Masya Allah. Jadi yang kurang apa sekarang Gus? Enggak bangko Ada. dari kita. Apa yang kurang Agus? Kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Sudah itu saja Gus ya. Jangan aduh nanti gimana harga rumah naik. Mikir harga rumah naik jadi punya uang tidak? Tidak, tinggal minta. Ya Allah, orang lain kasih rumah, saya minta padamu semua rumah di dunia ini milikmu. Tidak ada satupun sekecil apapun kecuali milik Allah. Saya minta ya Allah. Kalau mau minta. Kalau enggak kontrakan enggak apa-apa. Saya mau ngontrak aja enggak apa-apa. Yang penting saya istana di sorga. Tinggal minta Gus. Kalau enggak dikasih gimana? Yang terbaik. Kalau nggak dikasih rumah oleh Allah gimana? Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Allah udah tahu yang terbaik buat kita. Iya. Allah lebih tahu daripada kita, benar? Ya. Kita minta, kita ibadah, tapi apapun yang mau Allah berikan kepada kita, ya sesuka yang maha tahu, yang maha baik, yang tidak pernah mengecewakan, yang lebih sayang kepada kita daripada siapapun. Tidak ada yang lebih menyayangi Agus selain pencipta Agus, benar? Ya. Allah. Dan Allah lah yang paling tahu. Kita ingin boleh, tapi ya jangan ngotot, jangan maksa. Karena yang kita inginkan belum tentu membawa kebahagiaan dan keselamatan. Siapa tuh dulu yang ingin punya motor, padahal dia susah ngegas, punya motor, nabrak. Nggak usah ingin motor Gus, yang penting di mana Agus perlu ada yang bonceng. Ya. Kalau ongkos nggak ada gimana Gus? Waktu dulu jalan kaki. Sempat jalan kaki. Minta nggak ke Allah ongkos? Telat mintanya. Tinggal minta, ya Allah, Engkau tahu saya tidak punya uang untuk ongkos. Kalau memang baik bagi saya jalan, saya akan jalan ya Allah. Tapi kalau Engkau ngasih boncengan, saya lebih senang. Tapi apapun yang Engkau tetapkan saya ridho. Cuman saya mau juga ada yang bonceng. Bilang saja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, saya tidak boleh mengatakan begini karena itu mengisyaratkan diri ya, tentang aku fa inni qarib, maka aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa meminta idza da'an, apabila berdoa kepadaku.
falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Sudah patuh saja, nggak usah ribet hidup ini ya. Patuh dan yakin agar senantiasa dalam kebenaran. Tidak usah terlalu gentar. Tapi kan kita harus mempersiapkan hari esok. Ia mempersiapkan untuk bekal akhirat. Kalau untuk dunia, boleh punya keinginan, boleh punya perencanaan, boleh, harus ikhtiar, harus doa, harus, tapi serahkanlah yang terbaik ke Allah. Ya. Benar? Makanya apapun harus ke Allah. Lambat kepada Allah, turun gelisah. Gelisah itu Allah yang menurunkan. Hati kita itu sepenuhnya dalam genggaman Allah. Muqallibal qulub. Allah pembulak-balik hati. Kita dibuat sedih oleh Allah, gembira juga oleh Allah. Cemas diturunkan oleh Allah. Sakinah huwallazi anzalas sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Jadi kalau kita sedang galau, ingin tenang, ya minta. Ya Allah, saya ingin tenang. Minta. Kenapa tidak minta? Karena tidak yakin. Susah tidur, minta ke Allah tidur. Tapi saya kok tetap tidak bisa tidur, zikir saja. Allah sudah tahu kok apa efeknya kalau kita susah tidur, ya. Minta kepada Allah, apapun minta. Itu dalilnya tadi, ya. Kita sakit, lebih sibuk memikirkan obat. Padahal sakit izin Allah, yang menyembuhkan hanya Allah. Kita berobat, minta dulu ditunjukkan, ya Allah, harus apa yang saya lakukan, obat mana, pergi ke dokter mana, Allah dulu. Bertengkar dengan istri, bukan bertengkar, berbeda pendapat, ya, yang menyerupai pertengkaran. Mau gimana membulak-balik hati istri, ha? Mau banyak bersilat lidah? Dari dulu juga kalah silatnya, ya kan? Lebih baik doa. Hanya Allah yang bisa membulak-balik hati istri ataupun suami. Nih, ngurus anak, bagaimana nyolehkan anak? Bagaimana? Nyolehkan diri aja kita tidak serius. Kan? Mau menyolehkan anak, minta ke Allah. Minta apa? Minta ampun. Kita selama ini ngasih contoh buruk. Tidak, saya di depan anak tidak ngasih contoh buruk. Memangnya Allah melihat kita hanya di depan anak? Allah melihat kita di kantor, di kamar, di jalan, di tempat tersembunyi. Allah menyaksikan kelakuan kita sebagai ayah, sebagai orang tua. Di depan anak mungkin kita jaim, dibagus-baguskan. Tapi di belakang Allah Maha tahu. Ingin anak soleh, jadilah orang yang disukai Allah. Kekuatan terbesar menyolehkan anak adalah ketakwaan orang tuanya. Kekuatan terbesar yang mendatangkan pertolongan Allah agar punya anak soleh adalah takwa ibu bapaknya. Bukan pandai bersilat lidah, bukan jago menasehati, tidak ada itu. Bukan jelek menasehati, tapi Allah tahu nasihat ini dipraktekkan tidak oleh diri kita. Jangan-jangan kita hanya membagus-bagus kata di depan anak, di depan santri, padahal Allah menyaksikan, pasti menyaksikan apa yang kita lakukan. Makanya sekarang semuanya harus terhubung dengan Allah yang Maha Dekat, penguasa kejadian. Apapun, mau bicara minta tolong ke Allah. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mau pergi, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan namamu ya Allah saya bertawakal kepadamu, tiada daya, tiada kekuatan kecuali darimu. Hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki,
dicukupi, dilindungi. Janji Allah tuh. Ya, semuanya izin Allah. Tidak ada yang bisa meninggal kecuali dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah di tempat yang ditetapkan Allah pada waktu yang tidak pernah meleset sedetik pun, sekejap pun dari yang ditetapkan Allah dengan cara yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Tidak ada yang lepas dari zikrullah. Kita dihina orang, sakit hati pasti kurang zikir. Orang menghina kita izin Allah atau bukan? Jawab. Izin Allah. Kenapa Allah izinkan orang menghina kita? Lah kenapa kita tidak nanya ketika orang memuji kita? Sama, puji, caci, dua-duanya izin Allah. Tidak bisa dia memuji kita tanpa izin Allah. Tidak bisa orang mencaci kita tanpa izin Allah. Kalau orang niatnya jelek, dia sudah dapat dari keburukannya. Tapi kita bisa dapat banyak kalau ingat ke Allah. Lihat orang ini ciptaan Allah. Dia menghina dengan izin Allah. Apa maksudnya? Satu, alhamdulillah kita dapat ilmu agar kita tidak melakukan perbuatan buruk yang sama. Allah memperlihatkan seseorang berakhlak buruk kepada kita agar kita dapat pelajaran tidak melakukan keburukan seperti dia. Dapat ilmu. Dia menghina kita, berarti Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bersyukur. Bukan kita yang jadi dia. Kalau Allah tidak menolong kita, kita jadi tukang hujat, kita jadi tukang menghina. Hanya pertolongan Allah kita bisa menjaga diri. Kita tanpa ditolong Allah, kita berakhlak buruk. Dihina orang, alhamdulillah saya bagian dihina, bukan bagian menghina. Dihina orang, alhamdulillah Allah menutupi aib-aib saya yang banyak sehingga orang menghina, cetek saja. Dihina orang, ladang kita mengamalkan surat Al-Furqan ayat 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kita bisa mempraktekkan ketika kita dikata-katai jelek. Ini ada mempraktekkan. Kita bisa mengucapkan dengan kata-kata yang membawa keselamatan. Kita bisa punya sparring partner untuk sabar. Benar? Allah memberikan sparringnya. Orang harus bayar loh sparring partner untuk tinju. Ini gratisan. Kita kalau tidak ada sparring partner kurang latihan. Orang bisa terlatih sabar tuh karena sering latihan. Jadi kalau sering disakiti, kecenderungannya makin terlatih. Maka bagaimana mungkin kita marah kepada sparring partner kita? Beliau dapat dosa, kita dapat pahala. Kita dapat latihan sabar. Kita bisa wal'afina 'anin nas, memaafkan. Kita bisa idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Kita dapat banyak sekali dari orang yang menghina kita kalau kita yakin ini terjadi dengan izin Allah. Tapi kalau tidak lihat Allahnya, terhijab dendam, sakit hati, marah, jengkel, sudah tidak dapat apa-apa selain keburukan. Bahkan kita bisa melakukan perbuatan lebih keji daripada orang yang berbuat jelek kepada kita. Penyebabnya terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ditolak pekerjaan, sakit hati, apa yang harus sakit hatian? Kalau Allah belum menakdirkan kita kerja di sana, pasti tidak kerja. Tapi saya sudah ngelamar ke 40, baru 40, yang lain ada yang 48. Terus saja lamar, persis seperti yang melamar itu ya. Masih ingat cerita lama? Melamar ke seorang akhwat,
maaf ya dek, kalau saya lihat adek ini kurang level, belum apa-apa saya tolak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Bulan depan datang lagi, ada apa dek? Ia mau melamar putri bapak. Adek ingat kan bulan lalu ditolak? Iya Pak, itu bulan lalu, ini beda bulan Pak. Yang lalu dan bulan ini sama dek, saya tidak terima. Maaf ya dek, alhamdulillah. Tenang saja, istiqoroh lagi, dalam istiqoroh harus ketemu. Bulan ketiga datang lagi. Ada apa dek kesini? Ya mau melamar. Dengar dek, sekali tidak, tetap tidak. Tidak. Itu pejuang kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Diubah saja kata-katanya. Jadi tidak deh, ya alhamdulillah. Kenapa adek kau tidak mengenal menyerah begini? Ya karena saya selalu mohon kepada Allah diberi petunjuk dan masih tetap saja ke rumah bapak ini. Tapi kemarin sudah ditolak. Ya saya yakin Pak, pernikahan itu hanya milik Allah. Allah lah yang menjodoh-jodohkan. Kalau memang bukan jodohnya, ya tidak apa-apa sama sekali. Tapi kalau jodohnya pasti dibuat mudah. Saya baru kali ini deh lihat setangguh adek ini. Saya doakan mudah-mudahan ada jodohnya ya. Berarti tetap tidak jodohannya, sudah. Pulang saja. Saya ringan cerita ini karena hanya ngarang hadirnya. Tapi dalam hidup begitu saja. Kita menjadi berat karena bersandar ke makhluk. Seakan-akan makhluklah yang memutuskan. Tidak bisa. Tanpa izin Allah, tidak ada. Jadi kalau ditolak, ya sudah. Aduh, baru aja mau beli mobil, mobilnya keburu laku. Ya namanya bukan rezeki. Coba saya datang 2 menit saya telat. Makanya didahulukan 2 menit karena bukan punya saudara. Kenapa sih harus ribet? Kan? Kenapa jadi ribet? Tidak ingat Allah. Delay. Makanya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditimpa musibah berkata, sesungguhnya kami milik Allah, sesuka Allah lah, dan kami kembali kepada Allah. Suka-suka Allah, nggak usah ragu-ragu hadirin. Oh gimana ya kalau nanti Allah menakdirkan jelek ke saya? Itu dia yang mengundang yang buruk. Karena ana inda dhanni abdi bi. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Bagaimana masa depan saya? Berprasangka baik saja. Allah maha tahu yang terbaik. Allah maha baik. Allah maha penyayang. Allah lebih menyayangi saya daripada siapapun. Bahkan Allah lebih sayang kepada diri ini dibanding yang punya diri ini. Apa buktinya kita kurang sayang kepada diri? Buktinya kita kurang sayang kepada diri, kita berbuat maksiat. Dosa dan maksiat itu kan petaka bagi kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan buat dirimu. Kamu berbuat jelek, ya kita juga yang memikulnya. Jadi tidak ada yang menyengsarakan, mencelakakan diri kita, membinasakan kita syariatnya selain zalamtu nafsi. Allah tidak menghendaki kita binasa, kita yang mencelakakan diri. Kalau Allah tidak menolong kita, wah nggak ada pertemuan ini. Tidak ada sholat jamaah. Tidak ada kita senang ngaji. Hanya pertolongan Allah. La haula wa la quwata. Itu diantara yang memaknainya adalah tidak mungkin, tidak ada kemampuan kita berbuat taat tanpa izin Allah, tidak ada kekuatan kita menghindari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau kita sedang error, baca la haula wala quwata illa billah, ditolong oleh Allah, kita bisa menjauhi maksiat. Sama dengan doa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Minta dimudahkan berbuat taat dan dimudahkan menjauhi kemungkaran. Masya Allah.
Jadi jangan delay. Sabar itu pada pukulan pertama. Makanya zikir saja terus sekuat tenaga. Ada sahabat Ansor bertanya, "Ya Rasulullah, saya sudah dapat ilmu syariat Islam banyak." Maksudnya ilmu sudah banyak, tapi giroh untuk mengamalkannya kurang sebanding dengan banyaknya ilmu. Minta amalan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau memberikan satu amalan yang kalau diamalkan kita akan menjadi kuat untuk beribadahnya dan kuat menjauhi maksiat. La yazalul lisanuk ratban min dzikrillah. Nah, lisan ini selalu basah menyebut nama Allah. Doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini puncaknya bahagia itu adalah zikrullah. Tidak ada yang menandingi zikrullah, karena amalan yang paling disukai Allah ya ingat kepadanya, ya kan? Kita diciptakan itu untuk wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita diciptakan itu untuk mengabdi kepada Allah. Bagaimana mengabdi ke Allah kalau nggak ingat Allahnya? Makanya puncaknya zikrullah yang melebihi dari infak emas dan perak, dari jihad fisabilillah, membunuh terbunuh di jalan Allah, puncaknya adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Kita dapat uang 100 miliar dibanding dengan alhamdulillahi rabbil alamin, lebih bernilai alhamdulillah. Kalau hanya 100 miliar, kafirin, zolimin dikasih. Tapi mensyukuri ini milik Allah dari Allah, itu lebih mahal daripada dunia berikut isinya. Jadi masalah terbesar kita itu adalah kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Bagaimana harusnya? Banyak. Bagaimana Pak? Banyak zikir, kurang mikir. Salah. Harusnya tiap mikir jadi apa aja yang dipikir nyambung ke Allah. Karena tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Baik, cukup. Ada pertanyaan? Apa ini? Alhamdulillah. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsir atas ilmunya. Mohon izin yang pertama yang dipahami tadi bahwa zikir itu tidak hanya lisan menyebut asma Allah, tetapi setiap ingat kepada Allah itu zikir. Bisa lewat apa saja, apa seperti itu. Karena tadi hadis yang terakhir itu bahwa tidak basah lisan menyebut asma Allah. Salah satu zikrullahnya adalah zikir lisan. Jadi berarti apapun ingat kepada Allah itu disebut zikrullah gitu ya? Ya, sedang duduk begini, yakin bahwa Allah sedang menatap, Allah sedang mendengarkan, Allah memperhatikan, itu juga zikir. Tanpa gerak apa-apa, tapi hati itu yakin ini Allah sedang memperhatikan. Itu zikrullah tertinggi. Alhamdulillah. Di mana-mana setiap waktu kita senantiasa ihsan anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah wa innahu yaraka. Itu sudah puncaknya nanti. Jadi zikir tertinggi itu adalah setiap saat saja merasa ditatap Allah. Kalau kita ingin mengetahui kedekatan kita dengan Allah, seorang ulama mengatakan sampai seberapa yakin engkau merasa Allah maha dekat. Masya Allah. Kalau kita yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maha memperhatikan setiap saat itu sudah nikmat. Masya Allah. Tidak ada tandingannya. Mungkin itulah yang digolongkan waliullah. Yang kedua, Ya.
Setelah kita mengetahui ilmunya, kemudian kita tahu bahwa semua ciptaan Allah, bahwa semua yang terjadi izin Allah. Lalu kenapa, apa yang menyebabkan kita delay atau tidak ingat kepada Allah, terlambat ingatnya gitu. Jadi kalau ada yang menghina ya kita lihat orangnya dulu dan omongannya dulu gitu, perilakunya, sikapnya. Itu apa yang menyebabkan semua itu? 2, lemah ilmu. 2, lemah jiwa. Lemah ilmu karena kita tidak serius belajar ilmu mengenal Allah. Cirinya apa? Jarang baca Quran dengan artinya, itu salah satu cirinya. Karena Allah memperkenalkan dirinya yang paling jelas itu dalam Al-Quranul Karim. Tanpa mengurangi rasa hormat, tadi ada acara membaca Al-Quran. Sebelum acara kurang lebih 10-15 menit mungkin ya. Selesai membaca Al-Quran, Masya Allah, mudah-mudahan pembacaan Al-Quran itu seluruhnya jadi pahala ya. Tapi selesai membaca Al-Quran, ditanya, coba apa artinya yang tadi dibaca selama 15 menit, siapa yang paham? Tidak ada yang ngacung. Atau apa yang didapatkan dari baca Quran tadi, pemahaman apa 15 menit? Tidak. Padahal dalam dibaca tadi, Allah senang kita membaca Al-Quran. Tapi yakinlah Allah lebih senang kalau kita membaca dan kita memahaminya. Dan Allah sangat senang kita membaca, memahami, dan mengamalkannya. Karena turunnya Al-Quran adalah untuk diamalkan. Benar? Seberapa sungguh-sungguh kita belajar ilmu tauhid. Kalau kita ada keterbatasan waktu untuk belajar seperti ini di HP ada Al-Quran. Allah memperkenalkan dirinya di sini. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui dengan teliti. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apa engkau tidak yakin itu Allah melihatmu? Kelemahan kita lemah ilmu. Di antaranya ya, lemah interaksi dengan Al-Quran yang dengan tekad memahami. Allah memperkenalkan dirinya di Al-Quran itu lebih lengkap. Mendengar ceramah mungkin perlu waktu dan tempat. Baca Quran, pertanyaannya baca Qurannya dengan artinya tidak. 1. Yang kedua, apakah kita berusaha nggak belajar untuk memahami artinya? Ada nggak program nih kita ini mempelajari Al-Quran supaya mengerti artinya? Ada nggak di hati kita? Kalau sampai itu jebol, nggak ada sama sekali, ya beratlah. Yang kedua, lemah jiwa. Kita kalah nih. Kita udah dapat ilmunya, tapi mengamalkannya tidak. Kenapa masih ada yang suka gibah? Padahal one day one juz baca Qurannya, tapi dia tidak mengerti yang dibacanya. Kenapa di kantor masih ada yang saling mencela, mengolok-olok satu sama lain? Mengapa ada yang saling memanggil gelaran buruk? Kenapa ada yang buruk sangka? Kenapa tajasus? Itu jelas haramnya, ya enggak? Dalam surat Al-Hujurat ayat 11-12. Kita baca itu, kan tiap bulan khatam. Tapi tidak mengerti. Udah mah kita enggak paham, udah gitu pas tahu enggak mujahadah mengamalkan. Jadi lemah ilmu dan lemah jiwanya, kalah oleh malas. Mungkin itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ya. Silakan, adakah dari belakang? Santri siap guna SSG angkatan 47. Ini seperti begini ya. Yang melaksanakan pelatihan ini harus yakin yang daftar itu yang menggerakkan Allah. Jadi tidak cukup kita hanya membuat flyer atau pengumuman, tapi doa enggak. Jangan-jangan hanya mengandalkan pengumuman seperti penerimaan santri baru
terus saja ke sana sini nyari santri. Yang menggerakkan tuh Allah, doa enggak. Jangan minta ke Allah tuh aneh. Sakit juga, obat di mana? Obat. Allah yang menakdirkan kita sakit, nggak disebut. Waktu minum obat, iya obat hebat ya, cas pleng ya. Harusnya ya Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Engkau. Saya minum obat ini sekedar menyempurnakan ikhtiar. Hanya Engkau lah yang memberikan khasiat. Hanya Engkau yang menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ketemu dengan naik sepeda di sana, langsung dikasih sepeda pada jalan itu Karangsetra. Mana si Agin teh? Nggak ada, udah pura-pura capek, nggak ngepek katanya. Allah yang ngebulak balik. Kalau takdirnya saudara mau dapat sepeda, tinggal digerakin. Nanti saya pengen ngasih, misalnya begitu. Sekarang udah pengen tapi tiba-tiba mual gitu, ya nggak jadi. Nggak usah berharap. Ini sekarang dibagi, nggak usah berharap, minta ke Allah we. Ya Rob, gerakan hati, nggak usah gitu-gitu amat. Ya, minta ya Allah, saya minta sepeda lewat siapa aja, boleh juga lewat yang ceramah. Udah nggak usah ngatur. Ya. Minta ke Allah, minta apapun juga. Kenapa sih susahnya mintaan? Tinggal minta. Kayak utang. Ada yang utang tuh susah sekali bayar. Duh, saya harus habis apa? Minta ke Allah. Allah ngasih, bayarin, jangan ditahan-tahan. Ada niat tidak bayar hutang. Walaupun hutangnya kecil, kalau tidak ada niat membayar, nggak akan dibayar. Walaupun hutangnya besar sekali, tapi niat, ya Allah, saya tidak mau mati membawa hutang, dan hanya Engkau yang bisa membayarkan hutang, insya Allah ada jalannya. Sesudah doa gimana? Ya berperilakulah menjadi orang yang layak ditolong. Bukan hanya minta tapi nyebelin. Minta dan berperilaku menjadi orang yang layak ditolong oleh Allah. Semuanya milik Allah, tidak ada selain milik Allah, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Mau lari ke penjuru bumi manapun tetap hanya Allah. Hanya Allah satu-satunya pembagi karunia. Mau menjerit sekeras apapun, menghibah ke siapapun, hanya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hanya ketentuan Allah yang bakal terjadi. Nggak usah berharap ke makhluk. Kita berharap ke makhluk membuat diri kita turun izahnya. Nggak ikhlas kebaikan-kebaikan kita. Karena ingin agar orang itu jadi ngasih ke kita. Sepanjang waktu gelisah. Pas giliran tidak dikasih, dasar pelit. Kenapa nyebut pelit? Hak, kalau Allah tidak ngasih lewat beliau, kenapa kita jadi nyebut pelit? Teman dapat karunia, iri. Mau apa iri? Saudara pengen teman, tinggal minta ke Allah. Kan yang ngasih teman juga Allah. Kenapa kita harus ribet dengan rezeki teman? Kenapa teman dapat ini kita jadi iri dengki? Apa itu? Yang ngasih ke dia adalah Allah. Pengen minta. Sekarang memikirkan rezeki dia jadi dengki, gak akan berubah rezekinya. Enak hadirin kalau segala urusan dibawa ke Allah. Dan benar begitu semestinya. Terus gimana lagi? Kita menderita tuh karena enggak nyambung ke Allah. Sibuk segala dipikirkan. Sibuk tapi enggak ada Allahnya. Terus siapa? Padahal semuanya milik Allah, semuanya dalam genggaman Allah, semuanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Tidak ribet hidup ini. Alhamdulillah. Senang tidak dengan ilmu yang bercerita banyak tentang Allah? Di dunia ini nggak ada yang menarik selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta, pemiliknya. Kenapa kita jadi susah ke Allah? Karena terpesona kepada dunia yang nggak ada apa-apanya.
Bukan tidak boleh punya dunia. Nabi Sulaiman juga punya istana. Tapi gak usah terpesona lah. Gak usah terpesona sama dunia ini. Sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak pernah bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, wahai yang Maha mendengar, telah Engkau dengarkan apapun yang terucap. Hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang Engkau berkahi, ya Allah. Hanya ilmu yang manfaat, hanya ilmu yang menyampaikan kami menjadi manusia yang takwa, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah dalam mencari ilmu, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Wahai Allah, perbaiki ilmu agama kami, karena agama inilah yang menjaga urusan-urusan kami. Perbaiki dunia kami, urusan dunia kami, karena dunialah tempat kami saat ini. Perbaiki ya Allah akhirat kami, tempat kami kembali kelak. Dan jadikan tambahan umur yang tersisa ini menjadi tambahan kebaikan, ya Allah. Andai pun ajal menjemput kematian kami, menjadi saat berhentinya dari segala keburukan. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk-Mu, hanya di jalan-Mu, hanya karena ingin bisa berjumpa dengan-Mu, ya Allah. Jadikan hari-hari adalah hari-hari yang penuh penantian, menanti pulang, menanti perjumpaan dengan-Mu. Jadikan hari-hari adalah hari-hari penuh kerinduan, ya Allah. Rindu ingin bisa pulang berjumpa dengan-Mu. Jangan biarkan dunia ini mempesona, menyilaukan, dan memperbudak kami. Titipkan kepada kami dunia yang membuat kami dekat dengan-Mu, yang membuat hidup ini bermanfaat bagi makhluk-makhluk-Mu. Ya Allah, jadikanlah umur yang tersisa ini benar-benar umur yang terpelihara dari apapun yang menghijab kami dari-Mu. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Rabb, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا